Acara selanjutnya Mizanul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Assegaf. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum masuk inti pembahasan, izinkan Al-Faqir atau saya memberikan salam takzim penuh penghormatan baik kepada Ketua DKM Masjid An-Nur, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Firdaus, dan tak lupa guru tetap di masjid kita tercinta yaitu Masjid An-Nur. Kita doain, kita angkat kedua tangan kita berharap dengan kemuliaan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM kita, guru-guru tetap di Masjid An-Nur maupun tokoh masyarakat baik RT RW yang nggak saya sebutkan satu persatu namanya, moga-moga dipanjangkan usianya. Kurang kenceng aminnya, dipanjangkan usianya, disehatkan jasmaninya, dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam apresiasi kagum terhadap kerja keras Ikatan Remaja Masjid An-Nur yang telah membuat acara yang spektakuler dalam rangka bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang antum berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan, diganti dengan lipatan ganda yang amat sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan salam takzim penuh penghormatan terhadiahkan kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Habib doain yang datang jauh-jauh hadir di majelis pada malam kali ini, insya Allah datang ke tempat ini hajatnya digabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang datang di sini insya Allah suaminya pada setia. Tapi ibu, kalau mau suaminya setia, ibu jangan suka belanja online nggak pakai izin. Kalau mau belanja online mesti izin. Ke siapa? Ke suami. Nah, izin, Mas, Pak, saya izin beli baju ini, beli benda ini, beli barang ini. Jangan check out tapi nggak izin suami. Intinya izin suami. Insya Allah berkah daripada perayaan maulid ini, insya Allah rezeki suami kita, suami ibu dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Merayakan maulid Nabi itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad merupakan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Senang dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan Nabi Muhammad,
itu sama saja kita senang dan bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperoleh keberkahan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manba'ul barakat wa manba'ul khairat. Bahwasanya Nabi besar Muhammad itu adalah sumber keberkahan dan sumber kebahagiaan. Oleh karenanya kita dididik oleh orang tua kita, setiap punya sesuatu mesti dirayakan Maulid Nabi. Punya rumah baru, syukurannya baca Maulid Nabi. Biar apa? Biar rumahnya berkah, jauh dari kebakaran, jauh dari kebanjiran, jauh dari Kenapa kok bisa berkah? Karena dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tatkala kita punya anak, baru melahirkan anak, baik laki ataupun perempuan yang lucu-lucu, yang masya Allah, kita senang, kita bahagia, kita mengadakan syukuran, dan kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar anak kita menjadi anak yang salihah. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga dengan pembacaan Maulid pada malam kali ini, insya Allah kampung kita diberkahi oleh Allah. Berkahnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah aman. Ini kampung apa namanya, Mas? Tomang. Insya Allah berkat dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kita, kampung Tomang, jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari maksiat, jauh dari tawuran, jauh dari narkotika, dan jauh dari judi disingkat judol. Gak punya uang, kalau judi online larinya ke pinjol. Karena berurusan sama pinjol, pala jadi benjol. Kalau kita pingin pala kita nggak benjol, pikiran kita nggak ruwet, jauhin yang namanya judi online. Insya Allah berkat pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, judi jauh dari kampung kita. Amin ya rabbal. Tapi timbul pertanyaan, kenapa perayaan Maulid begitu berkah, begitu memancing rahmatnya Allah? Tidak lain dan tidak bukan, Maulid sangat membawa berkah karena di dalamnya terdapat salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan salah satu salawat yang sangat berkah yaitu salawat nariyah. Salawat apa, Bu? Salawat nariyah. Salawat apa, Pak? Salawat nariyah. Mari sama-sama bersama tim hadroh. Tim hadrohnya dari mana ini? Dari Lubabul Syababul Hasanah, pemuda-pemuda baik, insya Allah nasibnya baik dunia akhirat. Mari sama-sama kita baca salawat nariyah biar Maulid kita semakin berkah. Siap baca salawat? Siap gemuruhkan kampung kita dengan salawat? Yakin? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli kamilatan. Mana suaranya? Taman ala Sayyidina Muhammad
للذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب suaranya nggak kedengeran warga الهوائد وتنال به الرغائب وحسن المواجه ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله الله الله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل ما أنه ملك اللهم صل kembali yang punya rezeki diisi insyaallah membawa keberkahan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. على سيدنا محمد لله الله الله Mari sama-sama kita baca salawat asyhad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat salawat naria seluruh hajat kita digabulkan oleh Allah. Dan moga-moga berkat salawat asyghil kita diselamatkan dari orang-orang zalim. Pemimpin yang adil insyaallah, yang tidak korupsi, yang tidak kolusi dan tidak nepotisme. Alhamdulillah. Habib mau tanya, enak gak sholawatan? Enak bu? Adem? Alhamdulillah. Habib himbau kepada seluruh jamaah bahwa setiap malam Jumat di sini ada kegiatan, betul nggak? Setiap malam Jumat ada pembacaan sholawat, ada pembacaan mau setiap malam Jumat Ustadz ya. Kalau hati pengen tenang, hati pengen adem, pikiran pengen senang, pengen ceria, jauh dari kata mumet,
rajin-rajinlah duduk di majelis taklim dan majelis sholat. Alhamdulillah di kampung kita ada majelis taklim sama majelis sholat. Mesti kita ramai. Siap ramaikan Bu? Siap ramaikan Mas? Alhamdulillah. Tadi Habib bicara bahwa maulid itu berkah karena di dalamnya ada sholawat. Pada malam kali ini Al-Fakir ingin mengupas sedikit mengenai keutamaan sholawat, yaitu tidak lain dan tidak bukan sangat banyak Pak, sangat banyak Bu, faedah, khasiat dan manfaat kepada baginda Nabi, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa sangat bermanfaat? Kenapa sangat berfaedah? Karena sholawat ini adalah ibadah yang spektakuler, ibadah yang the best dibanding ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lainnya penting dan mesti kita kerjakan, tapi sholawat memiliki hal yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Apa itu Habib? Yaitu tidak lain dan tidak bukan ibadah sholawat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak hanya Allah perintahkan kepada kita. Allah nggak nyuruh doang Bu, Allah nggak nyuruh doang Mbak, tapi dalam bab sholawat selain Allah perintahkan kita, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya, ikut sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholawat memiliki hal, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Alhamdulillah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah saja yang maha kaya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Enggak hanya Allah, para malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat diciptain dari apa Pak? Dari nur, dari cahaya. Bayangkan Allah yang maha kaya, malaikat yang tercipta dari cahaya selalu dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia ya yang enggak maha kaya, yang butuh pada Allah, yang enggak tercipta dari cahaya. Tercipta dari apa kita ini Pak? Tercipta dari tanah, tercipta dari air yang hina. Masa nggak mau sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harusnya dari ayat ini kita semakin termotivasi untuk lidah dan lisan kita bahasa sholawat kepada Nabi Muhammad. Moga-moga hasil daripada majelis maulid kali ini kita semakin giat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keistimewaan sholawat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya dan tidak dimiliki oleh zikir-zikir lainnya, yaitu sholawat adalah satu-satunya ibadah, satu-satunya zikir yang pasti diterima oleh Allah subhanahu. Kalau ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, zakat, infak, haji, ataupun zikir-zikir lainnya seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, itu diterima oleh Allah tatkala dilakukan secara ikhlas. Tetapi ketika tidak ikhlas, ria, pencitraan, pengen dipuji orang, pengen dipuji mertua, pengen dicoblos sama rakyat, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak semua amal syaratnya mesti tapi bab sholawat kepada Nabi Muhammad ini antik Pak, ini antik Bu. Jangankan kita baca penuh keikhlasan,
Jangankan kita baca untuk Allah, kita baca untuk dipuji orang, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, sholawat hebat nggak? Hebat nggak, Pak? Hebat nggak, Nak? Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Adimus salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Adimus salata ala nabi Muhammadin. Hei warga Tomang, senantiasalah kalian menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita mesti senantiasa bersalawat kepada Nabi? Faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Karena salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amal-amal lain selain salawat itu diantara diterima atau tidak. Tatkala ikhlas diterima oleh Allah, tapi tatkala riya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa salata ala nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ikhlasnya, riyanya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai tatkala dengar ceramah ini akhirnya baca sholawatnya untuk dipuji orang. Akhlus niyataka, kita mesti murni niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, biar sholawat kita semakin berkat. Terakhir sebelum Habib tutup, sholawat adalah ibadah yang sangat berfaedah. Ibadah adalah sholawat yang bermanfaat. Dan di antara sholawat-sholawat yang bermanfaat, yang pertama yaitu sholawat tebelgo gulub. Nah, apa faedah sholawat tersebut, Habib? Sholawat tersebut berfaedah mengobati penyakit hati dan penyakit fisik kita. Ketika kita baca penuh keyakinan, insya Allah pertama penyakit hati kita dihilangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong, ria, ujub, bangga diri, takabur, insya Allah hilang di hati kita. Berkat apa? Berkat baca sholawat tibelgo. Selain itu juga mensehatkan jasmani kita, insya Allah. Jadi ibu atau bapak kalau ada sakit di anggota badan, misalnya kepalanya atau tangannya atau kakinya, maka pegang sambil baca sholawat tibelgo, sholawat tibelgulub. Nah, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholawat yang berfaedah. Yang kedua namanya sholawat al-bushra. Sholawat al-bushra itu artinya kegembiraan. Insya Allah yang rajin baca sholawat al-bushra, hatinya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjauh dari sumpah, galau dan sedih. Baca sholawat al-bushra. Terakhir baca sholawat Sayyidi Sadat. Moga-moga ketika kita istiqomah baca sholawat Sayyidi Sadat, insya Allah anak kita jadi orang besar. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca sebagai penutup ceramah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai Allah wa وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
ceramah saya pada malam kali ini pasti banyak salahnya, baik ucapan, kemudian sikap, atau mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat yang nggak saya sebutkan namanya, karena saya nggak dikasih nama-namanya ya, mohon maaf, tapi tidak mengurangi daripada rasa takzim dan rasa hormat saya. Nah, insya Allah semua yang datang ke sini disehatkan oleh Allah dan mendapat keberkahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.